Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebening salju seputih kebalik ya, seputih salju sebening kaca. Ramadan yang kita rindu alhamdulillah telah tiba. Pak Farid puasa enggak? Puasa. Alhamdulillah, artinya sehat dan tidak sedang musafir. Ya, karena kalau orang sedang sakit boleh tidak puasa, enggak dosa. Orang musafir juga boleh tidak puasa dan tidak dosa. Itulah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hukum tentang puasa yang menunjukkan bahwa ajaran Islam itu ajaran yang memiliki sifat idealistik, pada waktu yang sama juga realistik. Jadi idealita yang realistik, itulah ajaran Islam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'abuda wa syukra, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mahabbata wa tawqira, amma ba'd. Tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa selepas kultum itu kuliah 70 menit atau kuliah terserah antum, gitu ya. Masya Allah, soalnya mumpung banyak ini. Iya. Tapi saya sudah janji sama pembawa acara, tenang, saya itu punya pepatah ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Tadi saya mau membawa materi yang agak sedikit keren gitu loh, sedikit berat, tapi penting banget. Kalau toh tidak kita bahas sekarang, mungkin kesempatan yang lain. Nggak usah disebut dulu ya, rahasia. Karena tadi disebut tentang tadarus, sudah saya banting setir, tadarus saja. Kalau nanti alhamdulillah kita ada 3 kelas tadarus, gitu ya. Silakan masing-masing menentukan di level mana dia akan bergerak, dia akan beranjak, dia akan merespon tentang tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita tidak terlalu jauh lah jarak antara kita satu dengan yang lain, kemudian kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini. Kalau di bulan Ramadan, malaikat Jibril itu tadarusnya tempatnya jauh dari langit, ya, 7 turun ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jauh-jauh malaikat Jibril turun dari langit untuk menemui siapa? Menemui baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran. Lalu tadarus Al-Quran. Berapa kali dalam sebulan? Setiap malam Ramadan. Jadi setiap malam Ramadan Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril, ya. Ada pertemuan, wa kana yalqahu Jibril kulla lailatin min Ramadan. Setiap malam Nabi liqa, ketemu sama malaikat Jibril di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, lalu tadarus Al-Quran. Nabi Muhammad baca, Jibril dengerin. Jibril baca, Nabi dengerin. Itu diantara mana tadarus. Dan ini perlu kesabaran. Dan tadarus yang dilakukan Nabi bersama dengan malaikat Jibril penuh selama bulan Ramadan tiap malam sampai nanti khatam 1 kali. Wah,
Kalau gitu kita ingin mengikuti sunnah Nabi sajalah. Khatam berapa? Begitu? Apa iya sunnah Nabi begitu? Tadarusnya sama malaikat Jibril 1 kali. Tapi kita perlu tanya, Rasul baca sendiri berapa banyak? Gitu. Nah, coba kalau masing-masing kita di rumah kita tadarus sama istri. Jadi ketularan tahu ini. Sama istri, sama anak-anak, setiap hari baca 1 juz Al-Quran. Rasakan nikmatnya, rasakan kedekatannya, rasakan Ramadan ini beda dengan Ramadan yang lain. Karena walaupun kita tidak bisa tadarus dengan Nabi, tidak bisa tadarus dengan malaikat Jibril, akan tapi kita bisa mengikuti jejak Nabi, jejak malaikat Jibril, tadarus bersama keluarga kita. Kalau di sini setiap hari pula. Assalamualaikum. Mana panitianya nih? Masya Allah. Di sini itu sifatnya hanya memotivasi kita, sifatnya mengingatkan kita agar supaya amalan yang begitu agung di bulan Ramadan ini adalah menjadi bagian dari ritme kita, ritme kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang siap selama Ramadan ini tadarus sama keluarga? Ustadz, saya belum punya istri. Ya, itu masalah teknis sama temannya, silahkan. Karena ada orang yang pandai membaca tapi tidak pandai mendengarkan. Karena bacaannya bagus, ketika mau mendengarkan bacaan yang lain yang tak sebagus bacaan dia, malas. Maka dicontohkan oleh Nabi, walaupun Nabi itu bacaannya adalah yang paling bagus, akan tapi beliau suka mendengar bacaan sahabat-sahabatnya. Satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam minta kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra' alayyal Qur'an." Bacakanlah Quran untuk saya. Coba kalau kita dalam posisi Abdullah bin Mas'ud, Nabi minta supaya kita baca Quran di hadapan Nabi, gimana kira-kira? Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzila." Apakah aku bacakan Quran kepadamu sedangkan Quran itu Allah turunkan kepadamu ya Rasulullah? Artinya apa? Tawadhu. Iya, tidak kemudian maunya surat apa ya Rasulullah? Enggak begitu. Iya. Iya. Enggak kayak waktu mudanya Ustaz Arwani dulu. Ustaz Arwani dulu masuk Libya. Ya, ceritanya begini. Yang ngajar, yang muji 2 orang Arab, satu Yordania, satu dari Soma. Begitu masuk tak tanya, "Assalamualaikum, kaifal hal Ustaz? Masmukal karim." Tak tanya dulu, "Aina taskun? Min ayyi baladin anta?" Jadi sebelum ditanya interview, saya tanya dulu. Senyum-senyum. Yang satu saya tanya lagi gitu. "Fadhal ijli, silakan duduk." Di antara pertanyaannya, "Kam suratan hafidta minal Qur'an?" Berapa surat yang ente hafal dari Quran? Apa jawaban saya waktu itu? "Alhamdulillah hafidtu suwaran katsiratan jiddan." Alhamdulillah saya hafal surat-surat banyak sekali. Masya Allah, senyum mereka ini. Bocah mendele katanya. Masya Allah. Dalam kondisi seperti itu biasanya pertanyaannya itu nggak tajam-tajam banget. Jadi kita sengaja buat bagaimana dia membuat pertanyaan yang tak tajam, yang tak susah. Akhirnya, "Iqra' suratan minha." Bacakan 1 surat daripadanya. Saya sedikit ngerti bahasa Arab tentang nahwu. Ini indefinite, nakirah, berarti surat mana saja saya baca boleh. Akhirnya saya baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutqin hafalan saya. Alhamdulillah. Dan saya nggak mau melihat mereka yang muji, khawatir disuruh stop. Sampai selesai, senyum. Udah, kembali kepada Abdullah bin Mas'ud ditanya disuruh Nabi, "Iqra' alayyal Qur'an." Bacakan Quran kepada saya. Abdullah bin Mas'ud menjawab,
aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil, aku bacakan Quran kepadamu sedangkan Quran itu diturunkan kepadamu wahai Rasulullah. Apa jawab Nabi? Uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku senang mendengarnya dari orang lain. Jadi Rasul suka membaca Al-Quran untuk dirinya sendiri, dan Rasul pula suka membaca Quran diperdengarkan oleh orang lain dan beliau senang mendengarkannya. Jadi kalau kita melakukan tadarus, kita baca, istri kita dengerin, istri kita baca, kita dengerin, anak kita baca, kita dengerin, kita baca kemudian dibenerin sama anak kita. Iyalah, anak kita sudah hafid. Kita kelasnya kelas apa? Iya, ya kelas tahsin lah gitu ya. Alhamdulillah. Enggak usah gengsi, alhamdulillah. Makanya saya paling seneng itu dulu ketika masih mahasiswa pulang ditanya sama ayah, ini artinya apa? Ini artinya apa? Kitab gitu dulu. Seneng banget begitu. Dan itu kebahagiaan orang tua pula, bahwa ada sesuatu yang bisa didapat dari anak. Masya Allah. Jadi dengan tadarus maka kita mengikuti jejak Nabi di bulan Ramadan. Dengan tadarus maka kita mengikuti jejak Nabi dalam membaca Al-Quran, bukan saja membaca tapi juga mau mendengar Al-Quran dibaca oleh orang lain. Ini tentang tadarus Al-Quranul Karim. Kemudian lanjutan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang tadarus Nabi dengan malaikat Jibril tadi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling dermawan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dan sedermawan-dermawanannya beliau atau puncak kedermawanan beliau adalah bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, tadi hadis yang kita baca, ketika jumpa Jibril. Wa kana yalqahu kulla lailatin min Ramadan. Sedangkan beliau berjumpa dengan Jibril setiap malam di bulan Ramadan, fayudarisul Quran, lalu tadarus Quran. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan malaikat Jibril, kemudian tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril, apa dampaknya, apa pengaruhnya? Beliau menjadi ajwada bil khair, lebih dermawan untuk memberikan kebaikan. Dermawan memberikan kebaikan. Al-khair itu salah satu di antara nama harta. Harta disebut al-khair. Harta disebut apa? Al-khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu sesungguhnya manusia lihubbil khairi, terhadap kecintaannya kepada al-khair, yakni harta, lasyadid, amatlah sangat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika jumpa dengan malaikat Jibril, beliau menjadi lebih dermawan untuk berbagi kebaikan materi maupun kebaikan non materi. Minar rihil mursalah, dibanding angin yang dilepaskan. Ini satu tamsil yang menggambarkan cepatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kedermawanannya, tidak entar-entar. Yang kedua, menggambarkan tentang meratanya kebaikan yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang ada di seputarnya. Karena sifat angin yang dilepaskan itu pertama cepat, dan yang kedua merata. Dan Rasulullah ketika habis ketemu dengan malaikat Jibril lebih dermawan dibanding angin yang sifatnya seperti itu. Dilepaskan sehingga cepat dan merata. Masya Allah. Makanya di bulan Ramadan tadarus kita tingkatkan, begitu juga kedermawanan kita tingkatkan. Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Islam ini telah membuka sedekah dalam berbagai macam bentuknya. Kalau kita bisa bersedekah dengan bentuk pertama, model kedua, model ketiga, model keempat, semakin banyak maka semakin bagus. Semakin bagus. Bisa sedekah dengan harta sekecil apapun, rutinkan setiap hari kita berbuat baik. Apakah dengan memberi buka puasa, apakah dengan memberi sahur, apakah kita dengan membantu operasional yang ada di masjid, seberapapun, bismillah, yang dengan begitu semoga Allah berikan keberkahan. Ini tentang tadarus. Challenge yang kedua.
Challenge yang pertama tadi menentukan level ya. Ada level 5 juz, level 3 juz, atau ada yang level Imam Syafi'i, setiap hari 2 juz. Siang 1 juz, malam 1 juz. Saya nggak rekomendasikan ke antum. Ya, saya juga nggak rekomendasikan diri saya nggak mampu masalahnya. Masya Allah. Challenge yang kedua adalah siapa yang siap nanti malam sholat semalam penuh. Saya nggak bilang semalam suntuk. Walaupun semalam penuh, semalam suntuk sama aja maksudnya. Tapi buat difahami beda. Ya, suntuk, hatinya suntuk kan beda. Ya, jangan sampai. Siapa yang nanti malam siap untuk sholat malam penuh, ibadah sepanjang malam? Gak ada orang segini banyak. Gak ada nih, bener. Katanya tadi ada Ustadz Muzamil di sebelah saya, mana tadi? Mau saya laporin ini. Udah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal isya fi jamaah, faka'annama qama nisfal lail." Siapa yang menunaikan sholat isya berjamaah, maka seolah-olah ia bangun separuh malam. Siapa siap bangun separuh malam? Siap semuanya? Lanjutnya, "Wa man qama wa man shallal isya wal fajr fi jamaah, faka'annama qama al-laila kullah." Siapa yang menunaikan sholat isya dan sholat fajar secara berjamaah, maka seolah-olah ia menunaikan sholat sepanjang malam, semalam penuh. Siapa yang siap sholat semalam penuh nanti malam? Saya mau tunjuk tangan. Yang siap tunjuk tangan. Semoga diberikan kesehatan. Yang nggak tunjuk tangan, khawatir tangannya nggak bisa ngangkat. Tunjuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Mau nggak semalam nilai sholatnya seperti 2 malam? Mau? Benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kita menunaikan sholat tarawih, innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailah. Kalau seseorang menunaikan sholat malam, sholat tarawih bersama dengan imam hingga tuntas selesai witir, husiba dihitung lahu untuknya qiyamul lailah, bangun sepanjang malam. Cuman 1 malam waktunya, durasinya tidak bertambah, kuantitas waktunya, unit waktu itu tak bertambah, tapi nilainya kita bisa mendapatkan nilai seperti sholat semalam penuh 2 kali. Caranya gimana? Isya, subuh, jamaah. Yang kedua, tarawih jamaah bersama imam sampai selesai. Dan tadarusnya jangan lupa. Semoga manfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.